Shalom. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Christopher, yang kedua Tirsa Duma, yang ketiga Merlin Samuel, yang keempat Serlia Pramesti, yang kelima Salnia, dan yang keenam Sihol. Di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi tentang manusia menurut ajaran Kristen. Dalam materi kami ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama, 1. Pemikiran modern tentang manusia. 2. Pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Yang ketiga, paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Yang keempat, memperbaharui hubungan sesama dan ciptanya. Yang kelima, pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. A. Pemikiran modern tentang manusia. Humanis. Menurut Karl Marx, pengertian manusia adalah ciptaannya sendiri, dan menurut ciri pandangnya, manusia terbagi menjadi 3. A. Manusia produk alam atau menyatu dengan alam. B. Manusia ciptaannya sendiri yang bekerja atau nilai manusia dan produktivitasnya. C. Unit yang terrealisasi atau sistem hubungan dan kapitalisme. Humanisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia dapat memahami dunia serta keseluruhan realita dengan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaannya bersama. Kita bisa hidup baik tanpa agama sekalipun. Para humanis berusaha menciptakan yang terbaik bagi kehidupan dengan menciptakan makna dan tujuan bagi diri sendiri. Humanis juga menolak keberadaan Allah, karena manusia bisa membentuk dirinya sendiri. B. Pandangan Kristen tentang hakikat manusia. 1. Manusia ciptaan Allah. Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Kita sudah melihat bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pemilik tunggal alam semesta ini. Hal ini berarti Dia berhak atau berdaulat untuk melakukan segala sesuatu terhadap kita sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Meskipun sudah kita lihat, kedaulatan Allah ini bersifat universal dan absolut. Kedaulatan ini bukan suatu kedaulatan membuta, tetapi adalah kedaulatan yang didasarkan pada kebijaksanaan, kesucian, serta kasih-Nya. 2. Imago Dei. Manusia segambar Allah, religius atau komunitas dengan Allah. Imago berasal dari kata dalam bahasa Latin yang artinya tiruan. Dalam Perjanjian Lama, kata ini muncul untuk dilekatkan pada manusia. Manusia tercipta dari imago Dei atau rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27 berkata secara jelas menyatakan keterciptaan manusia sebagai ciptaan satu-satunya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar pada Kejadian 1 ayat 26 diterjemahkan dari kata stelem dan rupa dari kata demut. Pada dasarnya kedua kata ini merujuk kepada hal yang sama, untuk menegaskan manusia yang diciptakan seperti Allah, atau yang dikatakan oleh Mazmur pasal 8 ayat 6 bahwa Allah telah menciptakan manusia hampir sama sepertinya. 3. Makhluk sosial. Tumbuhnya berbagai macam agama. Dalam kehidupan manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Dan manusia memerlukan lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidup. Begitu juga dalam kehidupan beragama di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui oleh negara kita. Oleh karena itu, sebagai umat beragama, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan agama yang orang lain anut. Karena itu bentuk kita mengasihi serta menghargai dan melakukan perintah Allah. 4. Makhluk rasional, berbudaya. Rasional, produk plus hasil kasih. Manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya, menurut Alkitab memberikan perintah kepada manusia untuk memerintah, menaklukkan alam semesta, serta memeliharanya. Menunjukkan adanya hubungan yang tak terpisahkan
antara manusia dengan alam semesta ini. Inilah yang biasanya disebut sebagai tugas kemandatan manusia. Manusia sebagai mandataris Allah dalam arti pelaksana dan wakil Allah dalam memerintah dan memelihara alam semesta ini. Jadi berbudaya adalah perintah atau mandat yang kita sebut dengan mandat kebudayaan. Tetapi mandat ini hanya bisa dilaksanakan karena Tuhan memperlengkapi manusia dengan potensi rasional atau kemampuan rasional yang menjadi salah satu ciri khas manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bahkan dengan binatang yang paling cerdas sekalipun, serta manusia harus memiliki kasih sama seperti Tuhan mengasihi umat-umatnya. 5. Makhluk etis, tahu baik dan buruk, dan bertanggung jawab. Manusia sebagai makhluk etis, kesadaran ini membedakan yang baik dan yang buruk atau jahat, menunjukkan pada hakikat manusia sebagai makhluk etis. Alkitab menggambarkan manusia diberi hukum atau nomos oleh Allah dengan melarang makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki kesadaran etis, yaitu mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Manusia itu makhluk etis dalam arti 1. Mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. 2. Memiliki kebebasan etis, yaitu memiliki secara bebas di antara pilihan yang di atas. 3. Memiliki pertanggungjawaban etis, yakni bertanggung jawab atas pilihannya dalam arti mampu menanggung risikonya. C. Paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Paradoks adalah pada satu sisi penciptaan manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, dan berbudaya serta etis, menunjukkan sisi keagungan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Paradoks ini terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, melakukan dosa sosial, ketidakadilan, simbol kultur agama, kesadaran palsu, dan membuat keputusan kolektif. Karena hakikat manusia sebagai makhluk sosial, dosa tidak dapat dibatasi hanya sebagai dosa pribadi atau individu saja, tetapi juga harus dipahami sebagai dosa sosial. D. Pembaruan hubungan dengan Allah, sesama dan alam ciptaan. Pembaruan hubungan Allah dan sesama dengan ciptaannya berhubungan dengan keselamatan makhluknya dari Allah. Orang Kristen dipanggil untuk menolak berbagai ketidakadilan dalam tatanan sosial seperti sosial, politik, dan ekonomi, dan memperjuangkan adanya keadilan di dalam sehingga ada perdamaian. Materi selanjutnya mengenai pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Menurut pandangan teologi kontemporer membagi pendapat para ahli menjadi dua bagian, yaitu pendapat yang pertama yaitu Ernest Bloch membahas mengenai manusia dan kemungkinannya. Pendapat para ahli yang kedua, Moltmann membahas pengharapan akan masa depan manusia. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai teologi kontemporer. Teologi kontemporer pada umumnya merupakan bidang studi kesarjanaan. Dengan demikian, teologi ini membahas tentang intelektual yang dihadapi teologi, termasuk dari bidang sains, isu sosial, dan praktik beragama. Banyak teologi kontemporer beragama Kristen, tetapi tidak semuanya. Bagi umat Kristen yang mempercayai Alkitab, teologi kontemporer penting karena teologi itu mengikuti perkembangan pokok-pokok kepercayaan dalam sejarah modern. Mereka yang ingin memahami ajaran firman Allah tentang topik terkini di dunia modern ini akan menemukan adanya banyak materi dari bidang teologi kontemporer. Akan
Tetapi Alkitab sendiri tidaklah berubah. Ialah tolak ukur kebenaran bagi orang percaya, baik dari zaman dahulu, sekarang, hingga selamanya. Seperti ayat di Alkitab yaitu 1 Timotius ayat 3 pasal 16. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikarunia hakikat sebagai makhluk religius yang selalu sadar akan adanya kodrat ilahi. Manusia juga sebagai makhluk sosial yang selalu berorientasi kepada sesama. Hal ini seharusnya membuat kita melihat sesama sebagai sesama dalam hubungan antar subjek bukan subjek dengan objek dan bebas dari didominasi. Manusia juga adalah makhluk rasional yang berbudaya dan perkembangan kebudayaan sudah mencapai tingkatnya yang sangat tinggi, namun rentan dipakai secara salah.